Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul estimasi permintaan yang akan dibacakan oleh kelompok kami yang pertama, Hafid Abdul Mujib NIM 137, Afifatul Miladia NIM 147, Galuh Adi Pratama NIM 153, Leli Wahyu Purnomo NIM 161, Irham Mahfud NIM 161. Yang pertama, pengertian estimasi permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi permintaan. Estimasi permintaan adalah merupakan kegiatan yang memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang, berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Estimasi permintaan. Metode yang sering digunakan dalam estimasi permintaan. 1. Customer survey adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi pada pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 2. Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman, ditugaskan oleh manajer perusahaan. 3. Metode market experience adalah suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba dalam segmen pasar tertentu. Masalah identifikasi. Kurva pemerintah untuk suatu komoditas biasanya diestimasikan dari data yang ada di pasar tentang kuantitas yang dibeli dari suatu komoditas pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, atau menggunakan data deret waktu atau berbagai unit konsumsi atau pasar pada satu waktu, atau menggunakan data karet lintang. Namun demikian, dengan hanya menyatukan observasi harga kuantitas begitu saja dalam satu grafik, tidak akan dapat menghasilkan kurva permintaan untuk komoditas tersebut. Pengenalan terhadap analisis regresi. Analisis regresi, regression analysis, merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis yang paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistik yang objektif, sehingga semua peneliti yang melihat data yang sama akan mempunyai hasil yang sama atau menghasilkan garis yang sama secara spesifik. Garis regresi merupakan garis yang dihasilkan dengan meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik dari garis regresi tersebut. Metode ini kemudian disebut sebagai kuadrat terkecil biasa atau ordinary least squares atau OLS method. Garis regresi yang memenuhi metode kuadrat kecil atau least square method. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara
proporsional seperti pada model kuadratik. Perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear secara matematis. Model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus E. Y sama dengan adalah variabel dependen atau respon. A sama dengan adalah intercept atau konstanta. B adalah koefisien regresi atau slope. E adalah residual atau error. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel ini mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut adalah Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 X2 plus D titik plus BN Xn. Keterangan Y sama dengan variabel dependen nilai yang diprediksikan. X1 dan X2 variabel independen. A konstanta nilai Y apabila X1 X2 D titik Xn sama dengan 0. Analisis regresi dapat menghadapi masalah serius, yaitu seperti multikolinearitas, heterogidastisitas, dan autokolirasi. Multikolinearitas ini mengacu kepada situasi di mana dua atau lebih variabel menjelaskan dalam suatu regresi mempunyai korelasi yang tinggi. Multikolinearitas yang serius terkadang dapat dihilangkan atau dikurangi bagian dengan memperluas ukuran sampel, menggunakan informasi sebelumnya, melakukan transformasi derajat fungsional, membuang satu dari variabel yang memiliki kolinier tinggi. Sedangkan heteroskedastisitas ini timbul pada saat asumsi bahwa varian dari faktor Galet adalah konstan untuk semua nilai dari variabel bebas yang tidak dipenuhi. Hal ini sering muncul dalam cross seksional data. Gangguan heteroskedastisitas ini membawa kita pada Galet baku yang biasa menjadi hasil uji statistik yang tidak tepat, serta interval keyakinan untuk estimasi parameter yang tidak tepat pula. Dan terakhir, autokolirasi. Apapun jati Galet atau residualnya berurutan berkorelasi. Kita memiliki autokorelasi atau korelasi serial pada saat Galet yang berhubungan tandanya sama. Autokorelasi pasif pada saat gambar berubah secara teratur. Kita mempunyai autokorelasi negatif. Autokorelasi biasanya terjadi pada data tingkat waktu, data yang mempunyai satu observasi untuk setiap variabel pada setiap satuan waktu. Dalam ekonomi, autokorelasi positif lebih umum daripada yang negatif. Autokorelasi dapat muncul karena adanya tren atau siklus dari variabel. Teori tidak dimaksudnya variabel yang penting dalam migrasi atau data yang non-linear. Selanjutnya, estimasi permintaan dengan analisis regresi. Meskipun survei konsumen, klinik konsumen, eksperimen pasar, dan pendekatan pemasaran yang lain untuk mengestimasi permintaan menjadi sangat berguna, tetapi metode yang paling digunakan untuk mengestimasi permintaan dalam ekonomi manajerial adalah analisis regresi. Metode ini biasanya lebih objektif, menyediakan informasi yang lengkap, dan lebih murah.
Spesifikasi model. Langkah pertama dalam menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan adalah mengspesifikasi model yang akan diestimasi. Ini menyangkut pengidentifikasian variabel-variabel penting yang mempengaruhi permintaan untuk komoditas yang dikaji, seperti pendapatan konsumen, jumlah konsumen dalam pasar, harga komoditas konsumen berhubungan substitusi atau komplementer, selera konsumen, dan variabel lainnya. Selanjutnya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata,